Terkhusus orang-orang Jakarta saya lihat yang belum pernah mencoba mencicipi atau meminum saraba ini, mereka memang kebanyakan bertanya apa sih itu saraba. Yeah. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tirus Warman di Carita Anak Mandar. Kali ini, saya ada di Kuningan, Jakarta Selatan ya. Nah, ini saya ada di warung saraba milik Kak Anwar ini. Ya. Aduh, ini luar biasa ini Kak Anwar. Ini apa? Ada saraba di Jakarta, ada saraba di ibu kota ini. Ya. Kenapa bisa sampai tercetus untuk membuat hal itu? Jadi ini sebenarnya kita terinspirasi dari banyak kuliner-kuliner di ibu kota ini yang sukses sampai dikenal di beberapa daerah di Indonesia. Makanya saya mencoba untuk berusaha memberikan warna dari dari daerah Bugis Makassar dengan saya mencoba mencari kira-kira kuliner apa yang khas di Makassar yang cocok untuk dijual di ibu kota. Seperti coto Makassar kan sudah banyak ada juga barongko dan ada juga dan macam-macam yang lain seperti pisang hijau. Itu kan saya lihat sudah banyak beredar di ibu kota. Nah, saya melihat saraba ini salah satu kuliner Makassar yang khas dari Makassar. Kenapa saya nggak mencoba gitu untuk menghadirkan suasana Makassar di jantung ibu kota ini dengan menawarkan sebuah minuman khas Makassar namanya saraba itu. Dan kalau boleh potong sedikit, dan ini bukan cuma di Makassar, ini hampir semua orang Sulawesi orang Bugis, orang Mandar, semua mengenal saraba Bugis, Makassar, gitu Mandar, Toraja, bahkan sampai ke yang biasa datang di sini tuh dari Papua, dari Kendari, macam-macam. Pokoknya hampir saya lihat dari Indonesia Timur banyak yang datang minum saraba di sini. Nah, selain karena memang belum ada, apa yang memotivasi sebenarnya? Awalnya sebenarnya tercetus ide ini ketika masuk musim COVID. Jadi ketika musim COVID itu tahun 2019 kalau tidak salah, itu kan lagi pandemi tinggi-tingginya. Jadi orang semua lagi stay at home gitu. Sehingga saya berpikir apa sih yang bisa kami lakukan dalam kondisi seperti ini, karena orang kan nggak bisa kerja ini karena persoalan COVID itu. Kebetulan waktu itu orang lagi mencari obat gitu, mencari obat apa sih yang untuk obat. Ada yang bilang cocok dengan jahe apa segala macam. Saya bilang kenapa nggak minum ini, coba aja menghadirkan saraba aja gitu. Iya betul, waktu COVID itu kan banyak jahe sangat laku sangat di sini lakunya wedang jahe. Betul. Mungkin di Makassar saraba begitu ya. Betul lah, itulah dari itulah memang support kami untuk mengembangkan saraba di sini. Awalnya itu kami membuka di daerah GBK, di salah satu gerai di dalam itu. Cuma karena waktu Jakarta COVID kan Jakarta lockdown itu, Jakarta lockdown, akhirnya semua tempat-tempat terbuka umum itu ditutup. Akhirnya lokasi tempat kami menjual di sana ditutup. Sampai akhirnya ditutup. Ya sudah, kami berhenti sejenak. Tapi kami tidak kami tidak putus asa, tetap bersemangat untuk
bagaimana supaya Saraba ini kami tetap bisa kembangkan begitu. Akhirnya kami mendapat lokasi di Kuningan, tepatnya daerah Setiabudi. Saya bilang, wah ini kalau begitu saya harus kembali maupun ini. Jadi akhirnya saya sama teman saya berkolaborasi membuat ini. Teman saya kebetulan beliau memang saya support beliau karena memang dia hobinya masak. Sehingga saya bilang, bagaimana kalau kita kembali menghidupkan Saraba ini di ibu kota. Dan teman saya sangat mensupport. Ini aja kita maupun kembali semangat kembali untuk menghidupkan. Nah, Saraba ini kan bisa dikatakan cukup berbeda ya dengan wedang jahe yang dikenal oleh masyarakat Jakarta kebanyakan. Nah, bagaimana penerimaan orang Jakarta terhadap ini? Terkhusus orang-orang Jakarta saya lihat yang belum pernah mencoba mencicipi atau meminum Saraba ini, mereka memang kebanyakan bertanya apa sih itu Saraba. Kami hanya biasa menyampaikan bahwa seperti wedang jahe misalnya atau sejenisnya, ya pokoknya bahan bakunya jahe gitu. Dan rasa penasaran mereka itu ingin mencoba, akhirnya banyak yang mencoba dan alhamdulillah mereka tertarik. Ada yang datang tiap hari gitu, tiap hari, bahkan ada yang sampai 2-3 kali seminggu begitu datang ke sini. Sudah, jadi alhamdulillah kami sudah ada pelanggan tetap di sekitar Setiabudi ini. Boleh diceritakan apa bedanya Saraba dengan wedang jahe sebenarnya? Kalau saya sih karena saya bukan... Sambil saya minum Saraba ya? Betul. Yang membedakan sih mungkin apa ya, kandungan rempahnya di dalam yang membedakan. Karena kalau Saraba ini kan kebanyakan itu kita semua rempahnya kita gunakan dari daerah asal kami. Oh, di Makassar, di Makassar, ya? Gitu seperti gulanya gula aren. Oh gitu, gula aren langsung dari sana, bukan dari sini, gitu ya? Oh begitu, pantesan memang rasanya tidak jauh beda dengan apa Saraba Sungai Cerekang ini luar. Kebanyakan kan peminum Saraba ini itu orang yang datang itu kebanyakan malam hari. Malam hari ya, mereka mungkin untuk menjaga kondisi tubuh, untuk menghangatkan badan gitu ya. Seperti itu. Begitu. Dan sejauh ini sudah berapa lama gini berjual di sini? Sebenarnya kalau untuk di daerah Setiabudi masih relatif baru karena kami baru dapat tempat. Ya, insya Allah kalau diberikan rezeki ya kita akan mencoba mengembangkan terus, mempromosikan Saraba ini karena ini kan salah satu sektor UMKM sebenarnya yang betul. Kita harus support. Sekaligus mempromosikan kuliner lokal. Ini juga tujuan saya wawancara dengan Pak Anwar ini adalah bagian dari untuk menumbuhkan sektor UMKM kita dan sekaligus budaya dan kuliner lokal. Gitu ya. Itu semangatnya di situ sebenarnya, menumbuhkan kuliner lokal di ibu kota. Ngomong-ngomong soal kuliner lokal, Saraba itu kan biasanya disertai dengan ubi goreng. Kalau orang Makassar bilang ubi goreng. Kalau orang di sini biasanya menyebutnya singkong goreng. Pakai juga singkong goreng Kemudian pakai sambal ya. Sambal. Nah, itu racikan semua di sini. Iya, diracik semua di sini. Begitu ya. Kebetulan peraciknya juga kami gunakan peracik dari Makassar juga. Dari Makassar. Iya, jadi nuansanya memang nuansa Bugis Makassar lah. Nuansa Bugis Makassar gitu ya. Dan kita kembali ke Saraba. Saraba sebenarnya ini khasiatnya apa sebenarnya ini?
dari ya, apa? yang Ini kan minuman sudah zaman dulu, dari zaman dulu ya. Sebenarnya kalau untuk khasiat itu kan bisa dicari sebenarnya di berbagai literatur ya, karena ini kan kandungan utamanya jahe. Kandungan utamanya jahe kandungan utamanya jahe. Jadi ya tentu yang pertama kan menghangatkan badan, yang kedua kan tentu sebagai banyak yang bilang bahwa ini untuk menjaga imun tubuh juga. Imunitas begitu Imunitas, ya. Imunitas betul. ya. Kami pakai telur juga kalau yang butuh campur telur kan, sarapan telur ada juga. Itu kenapa tuh kalau pakai telur? Ya ini aja sih support supaya menambah vitalitas orang ya. Oke. Kalau masuk angin sedikit angin, gitu kan. Ini macam tolak angin ala Sulawesi. Ya, seperti kira-kira begitu. Iya, kalau di Jawa ada tolak angin saset, di Sulawesi ada maramba. Nah, ini kan kawasan bisa dikatakan kawasan elit di Setiabudi. Ya. Dari segi harga sendiri bagaimana nih? Ya, karena kami masih relatif baru, maka kami berusaha mengkondisikan harga dengan usaha UKM di sekitar wilayah Setiabudi ini. Sepanjang jalan ini kan usaha UKM semua hampir. Betul, ya. begitu. Jadi kami menyesuaikan harga pakai standar dengan harga yang di sini. Iya, dan saya lihat ini lumayan cukup murah ya teman-teman. Kalau kita lihat posisi di sini ini wilayah yang cukup bisa nomor satu lah Jakarta ya. Salah satu kawasan elit dengan harga yang cukup murah worth it banget karena kami kan teman-teman datang ke sini. Karena kami kan mengejar pasar dulu. Tidak bisa kita langsung mematok harga yang relatif tinggi sementara orang belum tahu apa itu yang kita tawarkan kan ya. Jadi kami ini dulu pengenalan dulu lah, apalagi kan di daerah Setiabudi kan daerah hampir semua pendatang dari seluruh Indonesia banyak yang tinggal di sekitar sini ya. Jadi mungkin ini daerah Kuningan kan daerah boleh dikata ya daerah kelas 1 lah, karena pusat dia diapit antara Rasuna dengan Sudirman. Jadi betul. Nah, kembali lagi tadi ke orang Jakarta itu mengenal wedang jahe gitu kan. Mengenal yang ada bulat-bulat, saya lupa lagi namanya. Bagaimana caranya supaya orang di Jakarta ini itu bisa mengetahui soal sarahba ini? Bagaimana apa strategi yang dilakukan? Intinya sebenarnya sosialisasi. Kami berusaha bersosialisasi di samping melalui pendekatan dari person ke person. Kami juga sosialisasi lewat media sosial. Semua yang berpotensi untuk dilihat oleh masyarakat lebih luas, kami akan masuk di situ, termasuk berusaha mensosialisasikan lewat toko-toko. Misalnya kami mendatangkan ke sini toko-toko masyarakat Sulawesi Selatan yang kebetulan berkarir di Jakarta dan sukses. Kami coba mendatangkan ke sini untuk memberitahu mereka bahwa inilah yang kami lakukan. Siapa tahu bisa mengajarkan dan teman sejawat yang ada di Jakarta. Tadi ada Pak mantan Kapolda Sulsel datang ke sini juga. Itu bagian dari pola pendekatannya. Salah satu pola pendekatan itu. Oke. Sudah sebulan ini sudah ketahuan kah sejauh apa pasar dari penetrasinya? Kalau 1 bulan terakhir ini pengunjungnya itu masih kebanyakan orang dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Karena kami baru istilahnya mensosialisasikan memang dari teman-teman yang dari Sulsel. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti ini bisa mendatangkan teman-teman dari luar Sulawesi Selatan. Tapi kalau untuk pengunjung yang 1-2 orang sebenarnya sudah banyak masyarakat yang bermukim dari sini yang tahu, dan biasa mereka memang singgah minum juga. Dan di sini tuh bisa dikatakan daerah yang cukup ramai padat, apalagi kalau jam-jam pulang kantor itu jam-jam sore mulai pokoknya sekitar jam 5 sudah padat di sini. Mulai dari karyawan swasta, karyawan pemerintah di sini memang bisa dikatakan pusat. Jadi kalau bisa lihat warung sarahba singgahlah di sini. Minum sarahba, karena sarahba itu sama dengan mirip tolak angin ya. Dan dia juga fungsi yang lain, yaitu vitalitas. Itu terutama itu. Kalau boleh tahu bukanya jam berapa ini? Kami buka jam 4.30 sampai jam 12 malam. Jam 4.30 sampai jam 12 malam ya. Jadi kalau yang pulang kantor misalnya terjebak oleh macet atau
kebetulan terkena ganjil genap, bisa menunggu ganjil genap selesai, macet selesai baru datang. Gitu ya. Jadi sudah benar jam 4 pas jam macet-macetnya Jakarta, duduk sejenak di sini untuk menikmati Saraba sebelum pulang ke rumah. Betul. Oke, Lulare, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kan Mas. Mudah-mudahan warungnya makin sukses, makin banyak pengunjungnya dan UMKM di lokal ini bisa semakin berkembang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.